Di sini siapa aja yang nggak masuk? Banyak Bu. Sherin nggak masuk Bu. Orang mana itu? Oh masuk. Tahu Bu. Hujan Bu, mungkin lagi menunggu di pinggir jalan. Telat Bu. Yaudah di sini tolong pimpin doanya Dimas. Baik, sebelum memulai pelajaran, apabila bisa dulu dan mulai selesai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, salam. Oh doain seneng banget Dimas. Dimas sabar Bu. Galau. Kan sama api galau. Kenapa sih galau? Ini Bu akan membahas tentang amal sedekah. Nah, di sini Bu akan membahas yang pertama itu ada pengertian teks prosedur, yang kedua fungsi teks prosedur, yang ketiga pembahasan teks prosedur, dan keempat itu struktur teks prosedur. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu teks prosedur? Langkah-langkah. Ya, jadi teks prosedur ini tuh merupakan salah satu jenis tulisan yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, biasanya teks prosedur ini tuh bertujuan untuk memudahkan bagi para pembaca yang belum mengetahui langkah-langkahnya, dan dia tuh belum mengetahui apa yang harus dia lakukan atau dibuat. Paham ya anak-anak? Lanjut ke fungsi teks prosedur. Nah, teks prosedur ini berfungsi sebagai panduan jelas dan terstruktur untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Lalu yang ketiga itu Ibu akan membahas tentang kebahasaan teks prosedur. Nah, kebahasaan teks prosedur di sini ada 6. Yang pertama itu ada apa aja anak-anak? Konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata penghubung. Ya, jadi konjungsi ini merupakan kata penghubung dan konjungsi ini digunakan untuk menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa dalam kalimat, antar kalimat di dalam sebuah paragraf, bahkan menghubungkan antar paragraf. Nah, konjungsi di sini juga untuk menyatakan urutan waktu seperti kata pertama, kata kedua, kata ketiga, dan seterusnya. Ada yang tahu nggak contoh kalimat konjungsi itu seperti apa? Kayak ada kata pertama, kedua, ada yang tahu nggak? Itu yang menghasilkan awas dan bahan. Kita coba contohnya apa Dita? Contohnya itu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Ya betul, Ibu tulis dulu ya. Ya Allah. Nah, ini termasuk dari contoh konjungsi. Kan tadi di situ ada misalnya seperti kata pertama, kata kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kata pertama ini termasuk dari kata konjungsi ya, yang merupakan penghubung. Jadi pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Paham kan ya? Terus yang kedua ada kalimat
deklaratif. Nah, kalimat deklaratif ini di dalamnya terdapat informasi-informasi yang diakhiri dengan tanda titik. Nah, biasanya pada teks prosedur ini kalimat deklaratif terdapat di bagian pernyataan. Ada tahu nggak contoh kalimatnya apa? Panaskan oven hingga suhu 40 derajat. Ya betul, itu diakhiri dengan tanda titik atau tidak? Tidak. Ya. Iya, karena dia kalimat deklaratif ini diakhiri dengan tanda titik, jadi panaskan oven hingga suhu 180 derajat Celcius. Titik. Apa tadi Widya? Contohnya? Widya? Ya. Contohnya apa tadi? Panaskan oven hingga suhu 180 derajat. Panaskan oven hingga Suhu 180 derajat. Nah, di sini ada kata titik ya di akhir kalimatnya. Jadi panaskan oven hingga suhu 180 derajat Celcius. Nah, ini termasuk dari kalimat deklaratif. Yang ketiga ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini merupakan kalimat yang menyatakan ini mungkin salah aturan, ini perintah atau keharusan yang melakukan suatu hal. Kalimat imperatif ini diakhiri dengan tanda seru. Nah, kalimat ini merupakan salah satu dari ciri dari prosedur. Ada yang tahu nggak contoh kalimat imperatif itu apa? Panaskan air hingga mendidih. Ya, itu termasuk dari kata perintah ya. Karena kita disuruh panaskan air hingga mendidih. Nah, diakhiri dengan tanda seru. Terus yang keempat ada kalimat interrogatif. Apa itu kalimat interrogatif? Pertanyaan. Ya, jadi kalimat interrogatif ini adalah kalimat yang di dalamnya terdapat pertanyaan. Kalimat ini berfungsi untuk menanyakan suatu informasi kepada orang lain. Nah, kalimat ini dapat dibentuk dengan menambah kata-katanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, berapa, bagaimana, dan mengapa. Dan kalimat interrogatif ini di dalamnya juga ada partikelkah atau enggak. Nah, contohnya apa dari kalimat interrogatif? Ada yang tahu nggak? Ya, apakah kamu bisa membuat kue ya? Terus juga apakah kamu sudah mencuci beras hingga bersih? Nah, itu kan termasuk dari kata pertanyaan ya di dalamnya. Kita lanjut ke verbal material. Verbal material ini adalah kata kerja yang menunjukkan adanya perbuatan fisik, seperti membaca, menulis, menari, menyisir, menyanyi, melakukan, dan lainnya. Nah, contohnya itu seperti apa? Kayak gini. Ada tahu nggak contoh dari verbal material? Ya, coba kita mau contohkan dengan kata menyisir. Ya, di situ termasuk verbal material ya, karena dia menunjukkan adanya perbuatan fisik atau peristiwa. Jadi benar cerita apa nih kan tadi contohnya? Saya menyisir rambut. Ya, betul. Terus yang terakhir ada verbal perilaku. Nah, verbal perilaku ini tuh mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal, tetapi bukan dengan tindakan fisik seperti menyetujui, menolak, memahami, merasa, dan lainnya. Ada yang tahu nggak contohnya seperti apa? Contoh dari verbal perilaku.
Contohnya misalnya kita akan merasakan dari masakan tersebut. Kalau mengetahui itu verba perilaku itu dari apa ya media? Kata apa? Merasakan ya tadi ya. Merasa. Ya jadi di sini ada kata merasa. Jadi contohnya itu contohnya apa tadi video? Kita akan merasakan. Ini sudah selesai. Pasangan tersebut ya ini termasuk dari contoh kata verba perilaku. Nah di sini kan ada kata merasa ya. Jadi di sini ada kita akan merasakan kelezatan dari pasangan tersebut. Nah kata merasa ini termasuk dari kata verba perilaku. Selanjutnya yang terakhir Ibu akan membahas struktur tes prosedur. Nah yang pertama itu ada judul. Jadi sebelum kalian membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, kita tuh harus menentukan judul terlebih dahulu kan. Dan yang kedua ada pernyataan umum dan tujuan. Jadi kita harus tahu dulu kita mau bikin apa itu tujuannya untuk apa. Terus agar bisa mencapai tujuan tertentu ya. Terus yang ketiga ada alat dan bahan. Nah kita akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu pastinya kan. Terus yang terakhir itu ada langkah-langkah. Jadi langkah-langkah ini memudahkan kita yang belum tahu apa yang kita akan lakukan atau kita buat seperti itu. Nah di sini gua akan memberikan contoh video tentang itu tes prosedur. Nanti kalian simak ya anak-anak. Ya Bu. Ada yang bisa bantu ibu nggak untuk memperkenalkan video ini soalnya ini Rapi. Bu. Kerjanya duduk doang sih. Dimas makan permen Bu. Ya. Dimas masih yang makan permen maju nih. Ya betul Bu. Betul makan permen Bu. Di kolom. Nah Bu, biar. Masa bilangnya dimasukin mulut Bu. Dimasukin. Kalau ibu dong untuk yang tadi nggak bisa. Kenapa Bu? Nggak bisa full layar. Iya kan? Jangan keluar ke sini. Takut ya ditunjuk aja. Gak ada tingkat apa? Gimana berat? Nah teman-teman ini ada video tes prosedur ya. Kalian simak nanti. Terus nanti akan dibagi kelompok untuk menulis dari struktur tes prosedur yang Ibu sudah jelaskan tadi ya. Baik Bu. Ya.
Karena ini nggak ada suaranya ke Bapak ya, tapi nanti ada teksnya kok. Kalau S. Kenapa? kelompok satu sebagai syarat. Sendiri kok dia. Jadi nggak apa-apa, nanti gabung aja. Kita mandiri, Bu. Ya. Kita independen woman. Iya kak. Makasih Bu, mandiri. Ya nggak apa-apa. Ini yang mana lu? Ini ditulis ya langkah-langkahnya kan ada judul. Ditulis ya anak-anak. Tulis Dimas. Kalau udah nanti dikumpulin waktunya 10 menit. Tujuannya ya terlalu cepat ya. Nanti pengertiannya. Jadi apa tujuan ya? Nah, kelihatan nggak? Pakai kacamata nih. Udah? Kita lanjut ya. Nah ini alat bahannya udah ditulis belum? Belum. Udah lagi ya, bener udah. Belum. Belum. Bu. Sahabat Bu. Apa Bu? Tujuan lewat. Lewat tuh. Iya. Nah, ini tujuannya ditulis dulu. Tujuan apa, Bu? Tujuannya belum tadi. Belum. Tujuannya disingkat boleh nggak Bu? Boleh. Karena nggak buat ya itu tentunya teksnya. Nah, tujuannya ditulis dulu, bukan juga nggak apa-apa. Baik Bu. Mana yang mana? Yang belakang udah belum? Ini kalau lagi pedas. Bikinnya nama dia belum? Udah? Udah Bu. Oke. Tadi yang alat udah belum? Alat dan bahan. Udah Bu. Nah ini yang langkah-langkahnya. Pertama, susun 10 menit. 10 menit. 10 itu waktunya udah mau habis. Oh iya sebentar ya, ini tulis dulu ya satu ini. Apa? Pani susun 10 menit. Oh udah. Yaudah kalau belum selesai nanti buat PR ya di rumah. Aduh. Ya jadi di meja ibu ya di ruang guru. Dikumpulin kapan Bu? Nanti hari Rabu ibu ngajar lagi di kelas kalian. Ya Bu. Ya, makasih Bu. Nanti minggu depan. Ya juga ya. Karena waktunya udah habis, ibu ulas kembali. Jadi tes prosedur itu merupakan jenis salah satu tulisan yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan teks prosedur ini biasanya memudahkan bagi para pembaca yang belum mengetahui langkah-langkah yang akan dibuat dan dilakukan seperti itu. Terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai keluar ya anak-anak.